Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Mari Bella masuk. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya. Dengan Mbak Nisa ya? Ya Bu, ya, saya Nisa yang kemarin menghubungi dan memberi janji dengan Ibu hari ini. Oh iya, baik. Terima kasih ya Mbak sudah berkenan hadir hari ini. Dan saya senang berjumpa dengan Mbak Nisa. Nah, nampaknya pasti ada hal penting yang membawa Mbak Nisa kemari. Nah, apa yang dapat kita diskusikan bersama Mbak di sini? Benar Bu, jadi akhir-akhir ini tuh saya ada sedikit masalah dan juga sering mengganggu pikiran saya. Oh, masalah mengganggu pikiran Mbak Nisa? Oh, pantas saja Mbak Nisa hari ini kelihatannya terlihat tidak terlalu bersemangat. Dan apa permasalahan atau pikiran yang sedang mengganggu Mbak Nisa? Iya Bu, benar. Saya akhir-akhir ini sering merasa gelisah, bingung, dan apa Mbak Nisa? dan saya sering menyalahkan diri saya sendiri. Rasanya itu saya tidak ada semangat. Hidup saya itu rasanya itu kosong dan tidak ada gunanya. Saya tidak bisa berubah, saya tidak memiliki dan berubah. Bahkan saya itu melihat teman-teman saya itu seperti cepat sekali dalam hebat dan cepat sekali dalam mencapai apa yang menjadi keinginan mereka. Saya itu seperti tidak ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Saya itu selalu menjadikan pencapaian hebat dari mereka itu untuk saya agar bisa seperti mereka. Jadi saya memaksa diri saya untuk itu. Namun ada kalanya di beberapa waktu itu saya menyendiri dan menarik diri dari mereka. Apakah itu suatu pilihan yang tepat Bu? Pilihan bahwa Mbak Nisa menjadikan pencapaian orang lain sebagai patokan kesuksesan, dan itu malah membuat Mbak Nisa jadi minder ya. Dan tapi itu perasaan dan pikiran yang berat dan berat sekali ya Mbak. Saya bisa merasakan hal itu. Nah, pasti berat menjalani hari-hari semangat dan gairah. Jadi Mbak Nisa merasa sulit menjalani hari-hari Mbak Nisa. Bolehkah saya tahu apa yang menyebabkan Mbak Nisa bisa sampai pada titik ini, menarik diri atau menghindari teman-teman Mbak Nisa? Apakah itu hal yang bermanfaat juga bagi Mbak Nisa? Khususnya itu terkait dengan interaksi atau hubungan sosial yang kita tahu bukannya itu hal yang penting. Sebenarnya juga tidak juga sepenuhnya seperti itu Bu. Namun justru sebaliknya tidak ada manfaatnya sama sekali untuk saya. Terkait pola pemikiran dan perilaku yang Mbak Nisa terapkan pada saat ini, apakah Mbak Nisa bisa menganalisis ke belakang bagaimana pola pemikiran ini dapat terbentuk dalam diri Mbak Nisa mungkin di masa-masa sebelumnya, atau ada kejadian yang membentuk perilaku dan pemikiran Mbak Nisa hingga saat ini? Menurut saya itu Bu, keluarga saya terutama kedua orang tua saya itu tidak terlalu menuntut apapun kepada saya, dan mereka membiarkan saya itu untuk berjalan dan meraih apapun yang saya cita-citakan. Namun bukankah yang dicapai dan itu suatu pencapaian yang membanggakan bagi kedua orang tua? Tapi mengapa saya itu kalau mau beranjak dari hal itu pun sangat sulit. Nah, sebenarnya Mbak Nisa sudah benar dalam arah pemikirannya, mengetahui bahwa hal tersebut tidak baik. Baik, saya mengerti Mbak Nisa. Jadi orang tua ataupun keluarga dekat Mbak Nisa itu sebenarnya tidak menuntut apapun terkait pilihan hidup Mbak Nisa ya. Tapi dengan pengalaman itu pasti terbentuk dari pola pemikiran dan perilaku yang dari masa sebelumnya hingga itu bisa terbawa di masa kini. Dan hal penting yang perlu Mbak Nisa ketahui juga, orang itu pasti memiliki potensinya mereka sendiri-sendiri. Nah, kalau saya tanya di sini, jika Mbak Nisa itu terus melakukan pola perilaku dengan membandingkan pencapaian Mbak Nisa dengan teman-teman Mbak Nisa yang Mbak Nisa anggap hebat itu, tanpa melakukan suatu aksi atau melakukan tindakan bergerak maju, jadi memenuhi standar orang lain dan kriteria yang tidak realistis, itu bukanlah hal yang mutlak Mbak. Saya paham dan mengerti maksud dari Ibu. Setiap individu itu pasti memiliki lebih dan kurangnya masing-masing. Tapi saya itu merasa sulit untuk mengubah cara berpikir saya, dan juga saya itu takut gagal untuk melakukan hal baru. Itulah yang menyebabkan saya hanya melakukan hal itu
saja atau stuck di tempat atau melakukan pergerakan untuk mengambil diri. Iya Mbak Nisa, memang mengubah pola pikir dan perilaku yang sudah tertanam sejak lama itu bukan hal yang mudah. Namun bagaimana jika kita mulai dengan hal-hal kecil dan mendasar terlebih dahulu? Misalnya Mbak Nisa bisa mengingat pencapaian-pencapaian yang meskipun itu terbilang atau terlihat remeh dan kecil, Mbak Nisa bisa menuliskannya atau mencatatkannya sebagai upaya untuk menghargai diri. Atau Mbak Nisa mempunyai kebiasaan atau hobi mungkin? Saya itu sebenarnya ada hobiku, saya itu suka menulis dan juga bersepeda. Namun karena akhir-akhir ini saya sedang bergelut dengan pikiran saya, jadi saya lebih sering menyendiri dan saya lebih menarik diri dari lingkungan sekitar. Nah, itu sebenarnya sudah bagus Mbak Nisa. Itu kebiasaan yang dulu, jadi sekarang sudah tidak dilaksanakan. Bagaimana kalau Mbak Nisa mencoba untuk mengembalikan kebiasaan yang terbilang sangat positif itu? Mbak Nisa, sejauh dari yang saya tangkap dari cerita Mbak Nisa, saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang dialami Mbak Nisa kali ini itu terkait hilangnya motivasi yang terus menjadikan itu merendahkan diri Mbak Nisa, dan juga itu berpengaruh sama produktivitas. Nah, buktinya hobi-hobi yang dulu Mbak Nisa pernah tekuni sekarang sudah hilang karena Mbak Nisa fokus dengan pemikiran-pemikiran kayak gitu. Nah, selain itu Mbak Nisa tadi juga bilang kalau Mbak Nisa itu menjadi menutup diri, padahal berinteraksi dengan masyarakat, dengan lingkungan sosial itu kita tahu adalah hal yang penting. Nah, terkait hal tadi Mbak Nisa sampaikan takut akan kegagalan dan mencoba hal baru, apakah Mbak Nisa dapat memikirkan kembali terkait jika tidak mengambil kesempatan itu, bukankah Mbak Nisa hanya menyesal? Dan karena lebih baik jika Mbak Nisa mencoba dan mengetahui hasilnya, setidaknya Mbak Nisa sudah berani mencoba dan mengetahui itu. Baiklah Bu, nanti saya akan mencoba memikirkan dan mengembangkan lagi hobi saya menulis, dan juga saya akan kembali lagi bersepeda untuk meningkatkan produktivitas saya. Dan saya juga akan terus mencoba membagikan semangat atau motivasi diri saya dengan tidak lagi melihat pencapaian orang lain sebagai patokan untuk diri saya sendiri, karena hal itu juga yang membuat saya itu merasa rendah diri. Baik Mbak Nisa, bagus sekali. Nah, saya mengapresiasi pemahaman dan kemauan Mbak Nisa untuk berubah ke arah yang lebih positif ya. Nah, baik Mbak Nisa, tidak terasa kita sudah melewati beberapa menit dalam proses konseling ini ya. Nah, kita mau menuju penghujung sesi. Saya mau menanyakan, setelah sesi konseling ini, apakah sudah tumbuh kesadaran Mbak Nisa untuk bahwa turunnya motivasi dalam diri Mbak Nisa itu disebabkan karena Mbak Nisa itu hanya membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain daripada fokus dengan diri sendiri. Nah, saya merasa dan saya sudah sadar jika hal tersebut itu membuat diri saya semakin rendah, dan juga turunnya motivasi dalam diri saya itu karena saya lebih membandingkan pencapaian saya dengan orang lain daripada saya mengupgrade diri saya sendiri. Nah, baik, Mbak Nisa sudah paham ya. Dan selanjutnya, apakah Mbak Nisa sudah menyadari tindakan atau perubahan apa yang sekiranya positif yang Mbak Nisa bisa lakukan di selanjutnya? Untuk saya akan kembali mengembangkan diri saya akan memperbaiki dan lifestyle saya untuk menjadi lebih baik lagi, dan saya juga akan menjadi pribadi untuk mengedepankan apa yang menjadi keinginan saya sendiri daripada harus melihat dari pencapaian orang lain. Nah, itu rencana-rencana yang sangat bagus Mbak. Nah, bagaimana perasaan rendah diri yang awalnya Mbak bisa rasakan di awal dan motivasi yang menurun tadi, setelah berjalan sesi konseling ini, apakah berkurang? Saya merasa jauh lebih baik sekarang Bu, dan juga saya paham bahwa setiap individu itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah memberi arahan dan juga pemahaman kepada saya di sesi ini. Baik, alhamdulillah Mbak Nisa kalau begitu ya. Mbak Nisa itu orang yang hebat dan memiliki kemauan yang kuat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Saya sangat
mengapresiasi dan senang akan hal itu. Baik, terima kasih Bu atas apresiasinya kepada saya. Kalau begitu saya izin pamit undur diri Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Mbak Nisa. Mbak Nisa juga telah percaya untuk berdiskusi dan berbagi ceritanya dengan saya pada sesi kali ini. Semoga Mbak Nisa bisa semakin jauh lebih baik ya ke depannya. Terima kasih Bu. Saya pamit. Terima kasih Mbak Nisa. Hati-hati.